Hingga saat ini skema pembiayaan infrastruktur di IKN masih menyedot APBN dan belum ada realisasi investasi dari swasta. Karenanya Presiden sendiri yang berkeliling ke berbagai negara untuk berjualan IKN kepada para investor. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo masih melakukan berbagai kunjungan kerja. Namun kunjungan kerjanya salah satunya digunakan Presiden untuk promosi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Seperti di Singapura beberapa waktu lalu. Di depan para hadirin, Presiden menggunakan waktu pidatonya justru untuk berjualan IKN. Lengkap dengan tampilan layar video yang menunjukkan prospek IKN. And also the continuity of Nusantara Capital Cities development. A world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forests, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. Jelas saja Presiden berkeliling mempromosikan IKN. Pasalnya, Kementerian PUPR mencatat bahkan hingga akhir April tahun ini masih belum ada realisasi investasi swasta di IKN. Semuanya masih dalam bentuk letter of intent. Sejauh ini hingga Maret 2023, anggaran pembangunan IKN masih menyedot APBN hingga sebesar 24,16 triliun rupiah. Itu pun masih diperlukan anggaran tambahan hingga senilai 21,41 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sempat menyebut masih belum masuknya investor swasta ke IKN karena skema pembelian tanah yang belum jelas. Satgasus Percepatan Realisasi Investasi IKN pun akan segera mempercepat penyusunan skema insentif, model bisnis, dan status tanah di IKN. Satgasus Percepatan Realisasi Investasi IKN pun mengakui penyusunan skema insentif, model bisnis, dan status tanah di IKN masih dalam proses. Skema insentif dan model bisnis, rencana pengembangan kawasan, status tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting pertama itu bawah ini. Nah ini yang kita selesaikan sekarang. Saya kejar 27 Juli, saya targetnya harus selesai. Dengan harganya berapa, kemudian bersih bagaimana, kemudian siapa yang mau beli dan siapa yang mau masuk, itu semua akan bisa kita lakukan. Jadi kerjasama ini sekarang kita buka, karena bidang saya sekarang diberikan, itu adalah tadi dengan Abu Dhabi menggunakan INA, Indonesian Investment Authority, dan kemudian dengan Shenzhen, kemudian ke Indonesia, dan juga beberapa negara-negara dari Middle East yang juga akan masuk ke kita. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN, status tanah di IKN terbagi menjadi dua. Pertama, tanah sebagai barang milik negara yang dikelola langsung oleh otorita IKN. Lalu yang kedua, aset dalam penguasaan yang diserahkan kepada otorita IKN dalam bentuk hak pengelolaan lahan atau HPL. Nah, otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah pada aset lahan yang berstatus HPL tersebut. Tim Liputan Metro TV.